Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Usulan Abdesi Pandeglang disetujui Mendagri. Pilkades serentak dilaksanakan tahun ini. Wali Kota Cilegon melantik 516 pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Cilegon. Polda Banten berhasil menangkap 4 pelaku pembunuhan yang mayatnya dibuang di perkebunan karet di wilayah Kabupaten Lebak. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebanyak 516 pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Cilegon dilantik dan diambil sumpahnya pada hari Senin 16 Januari lalu. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Cilegon Heldy Agustian. Kepada para pejabat baru tersebut, Heldy berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta turut menyukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh Pemkot Cilegon. Selengkapnya, Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Wali Kota Cilegon Heldy Agustian melantik dan mengambil sumpah para pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Cilegon di halaman kantor Wali Kota Cilegon Senin 16 Januari 2023. Kepada 516 pejabat yang baru dilantik, Heldy menegaskan bahwa para pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon haruslah orang yang rajin, cerdas, dan jujur. 3 hal ini sangat krusial dalam menjalankan tugas melayani masyarakat Kota Cilegon. Heldy juga berpesan agar amanah yang tidak semua orang bisa peroleh ini bisa disyukuri dengan cara memberikan kinerja terbaik. Karena Cilegon itu bukan punya aku, bukan punya kamu, tapi punya kita semuanya. Maka kita harus satu persatu, semuanya harus bekerja sama untuk membesarkan, merealisasikan bahwa kota Cilegon adalah kota terkaya nomor 4 se-Indonesia. Ini sebagai wujud kecintaan kita terhadap kalian semua, seluruh masyarakat kota Cilegon. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan. Tidak semua orang bisa melayani seperti kalian. Pada bagian lain sambutannya, Heldy mengajak segenap jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan, terutama para guru, untuk bersama-sama menyukseskan setiap program pembangunan sektor pendidikan yang telah dicanangkan Pemkot Cilegon seperti program beasiswa full sarjana. Pembangunan bidang pendidikan tersebut bukanlah pencitraan karena merupakan upaya nyata peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Cilegon. Kalau mendidik katakanlah dengan sumber daya manusia, beasiswa full sarjana itu bukan pencitraan. Karena kita peduli, kita pengen Cilegon ini menjadi kota pelajar, kota yang melahirkan generasi-generasi emas nanti pada tahun 2040, ya, 2000 nanti ke depan 2045 kurang lebih lah, 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, orang-orang Cilegon harus sukses. Dari 516 pejabat yang dilantik, sebanyak 357 diantaranya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi jabatan fungsional. Sebanyak 52 lainnya merupakan penyesuaian jabatan dari struktural ke fungsional. Ada pula 46 pejabat fungsional yang melalui formasi CPNS, serta 42 orang fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, serta 11 penilik. Saya Adnan Ibram, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, niat mencari dukun untuk menyantet mertuanya, 2 orang warga Penjaringan Jakarta Utara justru meregang nyawa dan jasadnya ditemukan di perkebunan karet di wilayah Lebak, Banten. Setelah melakukan olah TKP, Polda Banten akhirnya menangkap 4 pelaku pembunuhan dalam pelariannya di wilayah Lampung. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Niat menyantet mertua, WD dan KJA warga Penjaringan Jakarta Utara meregang nyawa di kebun karet di Kabupaten Lebak, Banten. Penemuan 2 jenazah korban pembunuhan di perkebunan karet Kecamatan Cicaku, Lebak pada Jumat 13 Januari sekitar pukul 8 pagi dengan kondisi jenazah terikat pada bagian kaki sempat menggigirkan warga Kabupaten Lebak. Kedua korban berinisial WD, 39 tahun, warga Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara mengalami luka jerat pada bagian leher serta kekerasan benda tumpul pada bagian kepala. Berdasarkan pengakuan salah satu pelaku, yaitu MT, mengatakan korban meminta dicarikan dukun untuk mencantet mertua dan adik iparnya.
Kabitumas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silutonga saat menggelar konferensi pers mengatakan sebanyak 4 pelaku yaitu pembunuhan yang berinisial MT 36 tahun, SM 30 tahun, MA 30 dan SP 40 tahun berhasil ditangkap di wilayah Lampung dalam pelariannya pada Minggu 15 Januari 2023. Tertangkapnya para pelaku setelah olah TKP dengan penyidikan, kemudian ditemukan petunjuk tentang identitas korban serta mengikuti alur kegiatan korban melalui saudaranya dalam analisis tim Lining. Hingga ditemukan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 pelaku di Lampung Timur pada sekitar pukul 16 WIB ataupun berselang 6 atau 8 jam dari waktu pembunuhan ataupun penemuan jenazah. Kombes Pol Sinto Silutonga juga mengatakan korban ataupun kronologi kejadian bermula ketika WD dan KF mendatangi MT dengan tujuan untuk mencari dukun. MT kemudian meminta WA ataupun MA mencarikan dukun untuk memenuhi pesanan korban dan memenuhi permintaan tersebut. Korban WD sudah berikan dana kurang lebih 8 juta kepada korban KJA. Korban WD dan KJA bertemu tersangka di MT RS Hermina Ciruas pada Kamis 12 Januari lalu berjalan menuju Petilasan Ciwaru dan tiba di lokasi pada sekitar pukul 19 WIB sampai di lokasi. Tersangka MT mengajak ketiga tersangka lainnya ikut bertemu di Petilasan. Setibanya di TKP Petilasan Serewu Desa Cilebu, Keragilan pada Kamis 12 Januari sekitar pukul 11 malam, korban WD diberikan kopi dan sudah dicampur racun padi dengan tujuan membunuh korban dan tetapi korban tidak meninggal dunia. Ketika korban WD dalam posisi duduk, tersangka SP dan SM menjerat korban WD hingga meninggal dunia dan korban dijatuhkan ke lantai. Kemudian MA memastikan korban WD sudah meninggal dunia. Ketika korban WD dibunuh, tersangka utama MT mengajak korban KJA keluar dan dari Petilasan dengan tujuan mencari warung kopi. Setelah kedua korban diyakinkan telah meninggal, para tersangka memasukkan korban ke dalam mobil untuk kemudian dibawa ke warung gunung ataupun Malimping dengan menggunakan mobil Luxio korban. Kemudian para pelaku memilih ataupun membuang para korban di kebun karet. Ia juga mengatakan motif pembunuhan yang dilakukan para tersangka bertujuan untuk menguasai mobil serta uang korban. Lebih lanjut, dirinya korban diberdaya kelompok tersangka seolah-olah dapat memenuhi keinginannya untuk mencari dukun meskipun pelaku utama paham tidak mungkin pernah bisa mencari dukun yang diminta korban. Keempat pelaku ataupun tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ataupun pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup. Saya Mamu Irvanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, usulan Asosiasi Pemerintahan Desa atau APDESI Kabupaten Pandeglang tentang pilkades serentak akhirnya disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam persetujuan yang dituangkan dalam surat keputusan tersebut, Mendagri menginstruksikan pilkades serentak diselenggarakan paling lambat 1 November tahun ini. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akarsari Pandeglang. Dari Pandeglang, upaya Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Pandeglang dalam memperjuangkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2023 membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyetujui usulan tersebut. Persetujuan itu dituangkan dalam surat keputusan Mendagri tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, tertanggal 14 Januari 2023 dengan sifat sangat segera. Surat tersebut disampaikan kepada gubernur dan bupati atau wali kota agar segera melaksanakan pilkades serentak sebelum tanggal 1 November 2023 mendatang. Apabila pilkades serentak tidak dilaksanakan hingga 1 November 2023, akan ditunda dan dilaksanakan setelah semua tahapan pileg dan pilkada tahun 2024 selesai dilaksanakan. Ketua APDESI Kabupaten Pandeglang Cecep Muhyiddin membenarkan usulan pelaksanaan pilkades tahun 2023 sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Persetujuan itu telah disampaikan melalui SK kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Danu Pratama, Akarsari FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.